tadazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu minal huda wa walah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Kita bisa berjumpa dengan 1 Muharram, tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan di tahun yang baru kita bisa lebih banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi oleh kemuliaan akhlak. Saya udah dikirim ya, Pak Ustadzul Karim sudah mengirim ini di chat ya, tema dan bahasan kita pada hari ini. Sesungguhnya kita sudah bahas ya tentang skeptisisme, tapi kita bahas lagi, tetapi dalam kerangka menjelaskan relativisme dan hubungannya dengan agama di kesempatan ini. Ya. Jadi yang kita bahas sungguhnya adalah relativisme, tetapi biar lebih jelas kita bahas juga skeptisisme dalam hubungannya dengan agama. Nah, apa itu relativisme? Ya, relativisme adalah ide atau pemahaman ya, bahwa ketika ya masing-masing orang, ada 2 orang atau lebih memiliki pendapat berbeda, ada 2 orang atau lebih masing-masing memiliki pendapat berbeda, maka menurut relativisme masing-masing pendapat tersebut benar, ya, benar, bergantung atau berelasi pada sudut pandangnya, atau tergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Jadi semuanya benar bergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Nah, pertanyaan yang sering diajukan untuk pemahaman relativisme, sebagaimana secara ringkas tadi kita jelaskan itu adalah, apakah itu berarti kebenaran universal tidak ada? Ya, apa maksudnya? Ya, karena ada kebenaran, misalnya saya berbeda pendapat dengan Ustadz Abdul Karim, maka saya benar, Ustadz Abdul Karim pun benar. Tetapi itu kan kebenaran personal, kebenaran subjektif. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada kebenaran universal itu menurut relativisme? Ya, atau sebaliknya, apakah berarti sama sekali tidak ada kebenaran? Tidak ada sama sekali, nggak ada yang benar. Ustadz Abdul Karim tidak benar, saya juga tidak benar. Karena masing-masing hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri-sendiri. Nah, masih teringat ya, kita 2 pekan lalu membahas bahwa ada satu zaman, ada suatu masa ketika ada keyakinan bahwa ya bumi ini adalah pusat alam semesta, atau disebut geosentrisme. Nah, yang perlu disampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa yang meyakini geosentrisme pada waktu itu, ya, pada waktu itu diyakini pada zaman itu, bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah, katakanlah mungkin para ilmuwan sekarang, atau para ustadz, atau para pemuka agama, atau orang-orang cerdas yang hadir pada waktu itu. Ya, memang sekarang kita akan mengatakan itu salah. Ya, tetapi pada waktu itu, keyakinan geosentrisme atau pemahaman geosentrisme itu diyakini, dipahami, dan diiyakan atau dianggap benar oleh orang-orang yang bukan orang sembarangan. Karena mereka adalah para ilmuwan, para agamawan, dan orang-orang yang menggunakan akalnya. Bahkan kalau saya mencoba umpamakan, seandainya kita, ya katakanlah kita pada waktu ini yang katakanlah menolak geosentrisme itu, menolak bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Tetapi seandainya kita hadir pada waktu itu, atau kita adalah orang-orang yang hadir pada masa itu, maka barangkali kita termasuk penganut geosentrisme. Ya, mengapa? Ya karena memang pada waktu itu belum muncul alasan, belum muncul argumen untuk mengatakan bahwa geosentrisme itu salah.
belum muncul orang-orang yang kemudian mematahkan argumen geosentrisme dan memunculkan argumen baru atau alasan baru. Nah, seandainya kita hidup pada waktu itu, barangkali atau kemungkinan besar kita termasuk yang mendukung itu. Karena yang mendukung geosentrisme itu jamak, ya, sangat banyak dan bukan orang-orang biasa. Nah, itu contoh betapa relativisme itu memang ada. Relativisme itu ada. Nah, demikian pula misalnya sekarang ada banyak budaya dari dulu bahkan hingga sekarang, ya, saat ini ada keyakinan tentang banyak Tuhan yang menguasai urusan manusia. Apa yang dimaksud banyak Tuhan yang menguasai urusan manusia? Artinya urusan kita dalam hidup ini banyak yang mengaturnya. Ya. Urusan karir kita diatur oleh bos kita misalnya, atau diatur oleh kondisi perpolitikan pada waktu sekarang misalnya, atau kondisi ekonomi yang sedang berlangsung, urusan keluarga kita diatur oleh kekuatan yang lain. Jadi banyak kekuatan yang mengatur. Itu yang disebut keyakinan tentang banyak Tuhan yang mengatur urusan manusia. Nah, keyakinan tersebut, ya, atau keyakinan seperti itu, ya, di dunia ini atau sekarang ini itu dianut oleh orang-orang yang cukup cerdas. Mereka orang yang punya argumen untuk meyakini atau menyatakan hal-hal seperti itu. Dan orang yang berbeda pandangan tentang mereka itu belum tentu bisa mendebat mereka, ya, belum tentu bisa mendebat mereka dengan adu argumen yang adil. Nah, kalau secara umum kita melihat bahwa yang menolak pendapat tentang banyaknya Tuhan, yaitu ada dua yang menolak pandangan Tuhan banyak. Yang pertama adalah mereka yang menganut monoteisme, ya, mengakui hanya ada satu Tuhan. Ya, tentu saja yang mengakui hanya ada satu Tuhan itu menolak bahwa Tuhan banyak. Nah, yang kedua yang menolak Tuhan banyak, yaitu yang menganut ateisme, yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ya. Yang tidak meyakini adanya Tuhan juga menolak Tuhan banyak. Jadi, baik yang mengatakan Tuhan satu, monoteisme, atau yang mengatakan Tuhan tidak ada, atau ateisme, itu sama-sama sepakat. Ya, sepakat apa? Sepakat untuk menolak politeisme, menolak banyaknya Tuhan. Jadi jangan sangka bahwa ateisme, monoteisme, dan ateisme itu selalu berperang, selalu berbeda pendapat. Mereka kadang sama pendapatnya dalam hal-hal tertentu. Dalam hal ini sama dalam hal menolak politeisme, menolak kemusyrikan. Ya. Nah, relativisme itu membayangkan bagaimana seandainya jika ketiga pandangan di atas, ya. Apa itu pandangan di atas? Ya tadi, pandangan tentang banyak Tuhan, pandangan tentang satu Tuhan, atau pandangan tentang tiada Tuhan, tidak ada Tuhan. Itu hanyalah, ya, relativisme mengatakan begitu, mengandaikan seperti itu. Jangan-jangan atau bagaimana seandainya jika ketiga pendapat tadi atau perbedaan pendapat tadi itu berasal dari perbedaan sudut pandang saja. Ya, banyak Tuhan melihat dari satu sudut pandang, yang mengatakan Tuhan satu melihat dari sudut pandang, dan yang mengatakan Tuhan tidak ada itu melihat dari sudut pandang. Nah, bagaimana jika seandainya pendapat-pendapat yang berbeda itu sesungguhnya hanyalah kepingan-kepingan, ya, dari puzzle, teka-teki yang kalau disusun, ya, maka melahirkan sebuah gambaran yang lebih utuh tentang konsep ketuhanan. Nah, itulah yang dibayangkan oleh relativisme. Nah, secara umum, ya, teori yang mengukuhkan relativisme itu berdasar pada pemahaman, ya, bahwa keyakinan, sebuah keyakinan atau sebuah pendapat. Jadi saya ulangi lagi bahwa relativisme itu berdasar kepada pemahaman bahwa sebuah keyakinan atau sebuah pendapat itu selalu bergantung kepada kenyataan hidup subjektif, ya, orang yang berpendapat atau orang yang berkeyakinan. Jadi setiap
pemahaman, setiap pendapat, setiap keyakinan itu bergantung kepada kondisi, kenyataan subjektif yang meyakini atau yang berpendapat. Contoh sederhana seperti ini, misalnya ada 3 orang duduk berdampingan. Misalnya saya duduk di samping kanan, kemudian Ustadz Abdul Karim di samping kiri. Nah, di tengah ada orang lagi, seorang. Ya, maka yang duduk sebelah kanan, ya saya misalnya duduk sebelah kanan, akan mengatakan bahwa yang tengah itu berada di sebelah kiri saya. Jadi saya akan mengatakan, oh si tengah ini berada di sebelah kiri saya. Sedangkan Ustadz Abdul Karim yang berada di sebelah kiri akan mengatakan yang tengah itu berada di sebelah kanannya. Pendapat mereka berbeda. Pendapat mereka berbeda. Dan kenapa mereka berbeda? Ya karena kenyataan subjektif mereka berbeda. Walaupun sedang menjelaskan sesuatu yang sesungguhnya sama. Nah, menurut relativisme, ya itulah takdir kebenaran. Ya begitulah kebenaran itu sesungguhnya. Apa? Bahwa sebuah kebenaran selalu bergantung kepada siapa yang meyakini. Nah, karena itu pada relativisme, kebenaran itu maksimal, ya bentuknya adalah kebenaran menurut A, bukan kebenaran menurut B. Begitu pula sebaliknya, kebenaran menurut B bukan kebenaran menurut A. Jadi maksimal kebenaran di dalam relativisme adalah kebenaran menurut yang meyakininya, atau kebenaran menurut yang berpendapat demikian, atau kebenaran menurut yang mengalami hidup subjektif tertentu. Nah, tidak lebih. Konsekuensinya adalah tidak ada kebenaran universal. Nah, itulah mengapa menurut relativisme kebenaran selalu relatif. Nah, nama lain dari relativisme itu adalah perspektivisme. Ya, tergantung perspektif. Jadi kebenaran itu selalu tergantung perspektif. Maka ada istilah lain untuk relativisme adalah perspektivisme. Perspektivisme, ya, perspektivisme. Nah, menanggapi kenyataan itu, banyak pemikir, ya, atau ya pemikirlah, katakanlah pemikir, yang memandang bahwa pemahaman relativisme itu membingungkan. Mengapa membingungkan? Ya, karena yang menurut mereka, ya, yang mencoba merenungkan pandangan relativisme ini, mereka mengatakan misalnya bahwa memang bisa saja ya, bahwa kebenaran ini menurut saya Abdul Mu'id, kemudian berbeda dengan kebenaran Ustadz Abdul Karim misalnya. Bisa saja, itu benar. Kenyataannya memang begitu. Tetapi kenyataan itu bukan bukti bahwa kebenaran yang berlaku secara umum itu tidak ada. Itu bukan bukti bahwa kebenaran yang berlaku umum, berlaku universal, yang berlaku absolut itu enggak ada. Bahwa saya hanya sampai kepada keyakinan A, kemudian Ustadz Abdul Karim hanya sampai kepada keyakinan B, itu iya. Tetapi itu bukan bukti bahwa kebenaran yang mencakup keseluruhan itu tidak ada. Nah, itu kritik, ya, salah satu kritik kepada relativisme, karena relativisme berkesimpulan bahwa itulah bukti bahwa tidak ada kebenaran universal. Ya, karena menurut pemikiran ini bahwa ada kok kebenaran yang bukan menurut saya. Ada kebenaran yang bukan menurut Ustadz Abdul Karim, ada. Katakanlah seandainya Ustadz Abdul Karim atau saya itu misalnya melakukan sebuah penelitian. Agar penelitian saya itu tidak subjektif, katakanlah biar tidak subjektif, maka saya pakai metodologi tertentu. Nah, dengan metodologi tertentu itu, maka lahirlah sebuah kesimpulan. Barangkali kesimpulan itu saya nggak setuju. Tetapi karena metodologinya menghasilkan itu, ya apa boleh buat, saya harus terima. Berarti itu kan bukan kebenaran menurut saya. Tetapi saya harus terima. Karena itulah, misalnya gini, saya pendukung Capres A. Saya ingin sekali Capres A itu menjadi presiden. Tetapi
ternyata tidak cukup saya ingin. Saya harus melakukan survei. Ya, survei. Survei itu kan pakai metodologi. Nah, ternyata dengan metodologi yang valid, dengan margin error sekian-sekian, dengan metodologi seperti ini dan seperti itu, maka yang lahir adalah, yang menjadi pemimpin adalah si B, bukan keinginan saya. Karena itu, pendapat bahwa relativisme itu mengatakan kebenaran versi saya lah yang selalu diajukan, itu bisa terbantahkan dalam hal ini. Ada kok kebenaran yang tidak versi atau sudut pandang si orang yang berpendapat. Tapi memakai, contohnya adalah memakai metodologi tertentu. Nah, karena itu ada juga bentuk relativisme yang relatif, relativisme yang relatif lebih ringan. Apakah relativisme yang lebih ringan itu? Yang mengatakan bahwa ketika orang berbeda pendapat tentang suatu hal, sesungguhnya itu hanyalah perbedaan kosakata saja, atau perbedaan ungkapan saja tentang hal yang sesungguhnya sama. Ya, misalnya gini. Misalnya apakah Tuhan itu banyak atau tidak? Ya. Maka yang mengatakan banyak, misalnya dia mengatakan faktor penting yang mempengaruhi hidup manusia itu banyak. Ya, karena dia mendefinisikan Tuhan adalah faktor penting yang mempengaruhi hidup. Ya, misalnya kenapa saya dipecat? Ya, karena karena perusahaan saya bangkrut. Ya, karena itu saya di PHK. Kenapa perusahaan saya bangkrut? Ya, karena ada pandemi dan seterusnya. Ya, karena itu penentu kehidupan saya adalah pandemi ini. Nah, beda dengan yang lain. Malah ada orang bukannya dia menderita, ya malah senang. Karena dia penjual masker. Dia pabriknya pabrik masker. Maka karena dia pabrik masker, maka malah untung dengan pandemi ini. Ya, seperti itu. Jadi yang mempengaruhi hidup manusia itu banyak. Nah, kalau itu yang menjadi kata kunci, maka bisa saja Tuhan, karena yang diartikan Tuhan itu adalah penentu kehidupan, ya, dan penentu kehidupannya banyak, maka bisa saja dia mengatakan Tuhan banyak. Tetapi kalau yang dimaksud Tuhan di sini adalah faktor terpenting, ya oke lah, pandemi berpengaruh, krisis ekonomi berpengaruh, jenis pekerjaan juga berpengaruh. Tetapi yang paling berpengaruh dari semua itu adalah satu, yaitu Tuhan. Nah, kalau pendapatnya seperti itu, maka bisa saja pendapatnya bahwa Tuhan itu satu, ya benar. Kenapa? Karena dia tidak melihat banyaknya faktor penting. Tetapi yang dia lihat adalah di antara faktor yang penting itu ada faktor terpenting. Yaitu katakanlah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Nah, karena itu dengan sudut pandang demikian, maka ya bisa saja Tuhan satu jadi benar, walaupun hanya beda sudut pandang tadi dengan yang mengatakan Tuhan itu banyak. Para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya ya pendapat anti relativisme tentang kebenaran, yaitu yang memahami bahwa apabila ada sebuah keyakinan, maka pastilah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh siapapun. Jadi ada yang mengatakan, yang kritik ya, ini kritik kepada relativisme, bahwa kebenaran itu tidak tergantung waktu dan tempat. Kenapa? Karena kebenaran itu sungguhnya berlaku kapanpun dan dimanapun. Ilmu pengetahuan di masa datang ya, barangkali bisa menyangkal sebagian besar keyakinan orang pada saat ini. Misalnya pada saat ini kita meyakini A, meyakini B, meyakini C dengan kondisi pengetahuan yang kita pahami sekarang. Maka bisa saja apa yang kita yakini itu, kita pahami itu, kita anggap sebagai kebenaran, di masa depan itu akan dianulir oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Ada kemungkinan seperti itu. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan di masa datang ya berbeda dengan ilmu pengetahuan di masa kini. Metodologi yang dipakai juga bisa saja berbeda. Ya, karena itu apapun yang kita pahami, apapun yang kita anggap benar, bisa saja di masa depan itu dianggap tidak benar.
Tetapi menurut yang menolak relativisme, itu bukan berarti kebenarannya banyak. Itu bukan berarti kebenaran banyak. Tetapi pastilah ada kebenaran yang paling benar. Karena menurut yang menolak relativisme, tidak masuk akal jika semuanya benar. Pasti ada yang salah. Karena kalau memakai rumus relativisme, maka sesungguhnya nggak ada yang salah jadinya, karena semuanya bergantung sudut pandang. Nah, karena itu menurut yang menolak relativisme, salah satu argumennya adalah, ya nggak mungkin kalau semuanya benar, pasti ada yang salah. Nah, karena ada yang salah dan ada yang benar, maka pastilah ada kebenaran yang absolut dan ada yang salah atau ada kekeliruan yang juga absolut. Nah, karena itu ya bisa dikatakan ya, pandangan relativisme itu berfokus pada keterbatasan pengetahuan manusia. Ya, karena keterbatasan perspektif manusia. Jadi manusia itu bagi relativisme pengetahuannya terbatas. Kenapa? Karena sudut pandangnya terbatas. Tidak ada manusia dengan sudut pandang yang full. Ya hanya Tuhan yang sudut pandangnya full. Nah, yang menolak relativisme pun memahami ya, bahwa selalu ada respect, ya, bahwa ada pengakuan pada perbedaan pendapat dan pandangan, bahwa setiap pandangan pasti mengakui pandangan berbeda. Namun mereka mengatakan ya, bahwa itu bukan berarti semuanya menjadi relatif atau menjadi semuanya benar gara-gara keterbatasan. Mengapa? Itu sama saja mengatakan tidak ada yang salah, semuanya benar. Dan inilah menjadi kritik kepada relativisme. Bagaimana ya sebuah tatanan, ya, katakanlah dalam kehidupan ini ya, dibangun di atas aturan yang tidak mampu menentukan mana yang benar, mana yang salah. Misalnya kehidupan ini ingin dibangun ya, harus teratur hidup ini. Kalau kita mau hidup nyaman kan hidup harus teratur. Tapi bagaimana kehidupan bisa teratur apabila keputusan mana yang benar, mana yang salah itu tidak ada. Sehingga orang akan bebas melakukan apapun. Nah, ini juga kritik kepada relativisme. Nah, dari penjelasan di atas, tampaklah perbedaan antara skeptisisme dan relativisme. Jadi ternyata skeptisisme dan relativisme itu tidak sama, berbeda. Misalnya, A dan B berbeda pendapat. Mengapa? Karena A dan B berbeda sudut pandang. A dan B berbeda pendapat karena A dan B berbeda sudut pandang. Nah, bagaimana melihat kenyataan seperti ini? Menurut relativisme, yang melihat kenyataan berbedanya pendapat antara si A dan si B gara-gara perbedaan sudut pandang. Ya, menurut relativisme, ya, itu berarti kebenaran itu bergantung sudut pandang. Karena kebenaran itu bergantung sudut pandang, maka kebenaran belum tentu yang sesungguhnya. Jadi kebenaran si A belum tentu, walaupun sama-sama benar menurut sudut pandang. Relativisme, konsekuensinya ya A dan B tetap memiliki kemungkinan untuk benar. Memiliki kemungkinan untuk benar. Karena yaitu karena tadi kebenaran digantungkan kepada sudut pandang. Nah, bagaimana dengan skeptisisme? Bagaimana dengan skeptisisme? Nah, adapun skeptisisme melihat kenyataan tadi ya. Nah, kenyataan mana yang dimaksud? Saya ulangi lagi. Kenyataan yang dimaksud adalah A dan B berbeda pendapat karena A dan B berbeda sudut pandang. Nah, bagaimana skeptisisme memahami kenyataan? Nah, skeptisisme akan mengatakan bahwa baik A maupun B gagal mencapai kebenaran. Di sini bedanya kan tadi dengan relativisme. Kalau relativisme mengatakan baik A dan B benar, tapi menurut sudut pandangnya masing-masing. Kalau skeptisisme, ya keraguan-raguan, skeptisisme artinya keraguan. Dia akan mengatakan bahwa baik A dan B dua-duanya gagal mencapai kebenaran. Karena itu, baik pada A maupun pada B tidak ada kebenaran. Lalu di manakah kebenaran menurut skeptisisme? Kata skeptisisme,
kebenarannya ada di luar sana. Entah di mana. Pokoknya nggak ada di A sama si B. Nah, itulah problem mendasar pada skeptisisme, yaitu tidak adanya kebenaran. Tidak adanya kebenaran. Karena kalau tidak ada kebenaran menurut skeptisisme, berarti skeptisisme juga tidak benar. Karena itu kan juga pendapat. Skeptisisme juga adalah pendapat. Nah, kalau semuanya tidak benar, berarti skeptisisme juga tidak benar, atau paling tidak juga meragukan. Baik relativisme maupun skeptisisme meragukan adanya kebenaran yang berlaku universal. Ya, ini samanya, walaupun tadi kita sebut ada bedanya antara relativisme dengan skeptisisme. Tetapi keduanya punya pendapat yang sama dalam hal bahwa tidak ada kebenaran yang berlaku universal atau absolut. Namun ada bedanya. Bedanya apa? Relativisme mengakui kebenaran. Adanya kebenaran, meskipun kebenaran yang bergantung kepada sudut pandang. Sedangkan skeptisisme tidak mengakui adanya kebenaran sama sekali. Karena seluruh orang diragukan, diskeptiskan mendapatkan kebenaran. Terakhir kita sampai kepada bagaimana hubungannya dengan agama. Agama mengalami konflik baik dengan skeptisisme maupun dengan relativisme. Agama mengalami konflik dengan skeptisisme karena skeptisisme itu mengakui keraguan. Sedangkan agama menghendaki keyakinan. Jadi skeptisisme menghendaki keraguan, sedangkan agama menghendaki keyakinan. Terus agama meyakini adanya kebenaran, sedangkan skeptisisme tidak meyakini apa-apa. Jadi dia tidak meyakini apapun karena meragukan segala kebenaran. Namun di satu sisi, ya, dengan perbedaan agama yang seperti itu, ya, atau perbedaan antara agama dengan skeptisisme yang barusan saya sebut, sesungguhnya agama atau termasuk Islam sesungguhnya tidak alergi terhadap keraguan atau skeptisisme. Kenapa tidak? Apa buktinya tidak alergi? Ya, karena terbukti agama ya selalu membuka ruang dialog. Ya. Terutama bagi mereka yang meragukan agama. Jadi agama kalau kita lihat dalam Al-Quran misalnya, itu banyak cerita, banyak kisah tentang keraguan, dan oleh Al-Quran dicoba diberi argumen agar tidak ragu. Jadi agama atau Al-Quran dalam hal ini itu tidak alergi kepada keraguan. Bahkan itu adalah kenyataan yang disadari oleh Al-Quran. Pasti akan ketemu orang yang meragukan baik Al-Quran atau meragukan isinya atau pendapat-pendapat atau ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Karena itu di dalam Al-Quran banyak fragmen yang berisi dialog antara yang yakin dengan yang tidak yakin. Nah, agama Islam khususnya itu berkembang ya karena keterbukaannya terhadap keraguan-raguan itu. Terbuka kepada konsep keraguan, juga terbuka kepada mereka yang ragu-ragu kepada agama, ya, kepada ajaran Islam. Nah, keterbukaan itu membuat agama Al-Quran dalam hal ini itu merespon dengan baik setiap keraguan. Dan justru itu menjadi kunci berkembangnya agama. Ya karena keraguan itu direspon, diberi jawaban. Nah, kalau keraguan itu diberi jawaban, kemudian ada jawabannya, maka jawaban itu bisa dipelajari baik orang yang meragukan pada waktu itu maupun mereka yang meragukan di masa-masa mendatang. Jadi keraguan itu direspon, diberi jawaban. Nah, karena itulah agama bisa berkembang. Sebagai catatan, individu pun, ya kita, ya umat Islam, itu perlu menantang diri kita. Ya, keraguan apapun yang muncul pada kita, kita tantang. Ya, kita cari jawabannya. Ya, jangan biarkan keraguan itu didiamkan. Karena dengan itulah keyakinan kita menjadi semakin benar, ya, semakin bersih, ya, semakin jernih
hingga kita sampai pada keyakinan yang sempurna. Nah, agama juga ya selain mengalami konflik dengan skeptisisme tadi, walaupun saya sudah jelaskan ada baiknya juga skeptisisme. Nah, agama juga mengalami konflik dengan relativisme. Nah, kalau dengan skeptisisme agama bermasalahnya dengan keraguannya. Kalau dengan relativisme agama itu bermasalahnya dengan kebenaran yang beragam. Ya. Jadi dalam relativisme kan banyak kebenaran karena tergantung sudut pandang orang-orang yang berpendapat atau yang berkeyakinan. Karena itu pada relativisme itu kebenarannya banyak, kebenaran beragam. Nah, di sini bedanya dengan agama karena umumnya agama itu kebenarannya satu, ya, kebenarannya kebenaran sendiri. Dan setiap agama cenderung menafikan kebenaran yang lain, apalagi agama-agama lain. Nah, pada relativisme, kebenaran itu dibiarkan berkembang, berbunga-bunga. Berbunga-bunga, sehingga semarak. Ya, banyak. Tentu saja itu bedanya. Namun sama dengan skeptisisme tadi, agama juga itu tidak alergi kepada keragaman itu. Agama Islam, Al-Quran itu tidak alergi. Al-Quran sudah pernah menghadapi, Nabi Muhammad pernah menghadapi, dan seterusnya akan terus dihadapi orang-orang yang punya pandangan kebenaran yang berbeda. Karena itu kebenaran menjadi selalu beragam. Al-Quran seringkali berbicara tentang keyakinan berbeda dengan nada bersahabat dan bahkan mengajak kerjasama. Ya. Kita bisa beda agama, tetapi dalam kehidupan kita tetap bekerja sama. Dan justru disitulah kunci berkembangnya Islam. Agama berkembang justru karena keterbukaannya untuk bekerja sama dengan keyakinan yang berbeda atau orang-orang yang berbeda dengan pendapat yang berbeda. Nah, pemaksaan agama ya untuk menghilangkan kebenaran yang beragam bisa saja dilakukan. Kan ada kelompok-kelompok tertentu yang memaksakan kebenaran versi dia, agama versi dia. Ada saja kelompok seperti itu. Tapi menurut saya itu masalah. Kenapa menjadi masalah? Ya, karena kalau sebuah agama hendak menghancurkan keragaman, maka dia harus menghancurkan manusia itu sendiri. Kenapa? Karena takdirnya manusia itu beragam, berbeda pendapat. Saya dengan Ustaz Abdul Karim beda pendapat, ya banyak perbedaan pendapat. Nah, kalau perbedaan itu harus dihilangkan, ya maka akan sangat berisiko untuk sampai kepada memusnahkan manusianya sendiri, karena manusianya sendiri itu sudah menjadi kodratnya untuk berbeda. Nah, bayangkan misalnya ada sebuah agama yang memusuhi perbedaan. Maka persoalannya dia tidak hanya menghadapi perbedaan dengan agama yang berbeda, tetapi dia juga akan menghadapi perbedaan di dalam agamanya sendiri. Ya, kita bayangkan Islam ini kan, kita tidak boleh bayangkan itu satu, banyak sekali pendapat dalam Islam. Nah, kalau pendapat di luar mau dimusuhi, maka suatu saat dia juga akan memusuhi perbedaan yang ada di dalam diri umat Islam sendiri. Kalau itu yang dilakukan, ya maka bukan hanya agama lain yang dia bunuh, tetapi dia akan melakukan bunuh diri. Karena Islam itu tidak hanya berbeda dengan di luarnya, tetapi juga banyak beda di dalam diri. Agama Islam itu sendiri sepanjang sejarah dan tidak mengakui perbedaan itu adalah problem yang akan merusak agama itu sendiri. Saya kira itu menjadi pengantar Ustaz Abdul Karim